Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ati Fatimah Zahro. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang toksikokinetik dan review jurnal. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menonton. Nah, pada bahasan yang pertama yaitu mengenai toksikokinetik. Fase toksikokinetik disebut juga dengan fase farmakokinetik. Setelah xenobiotika berada dalam ketersediaan farmasetika, pada mana keadaan xenobiotika siap untuk diabsorpsi menuju aliran darah atau pembuluh limfe, maka xenobiotika tersebut akan bersama aliran darah atau limfe didistribusikan ke seluruh tubuh dan ke tempat kerja toksik atau reseptor. Pada saat yang bersamaan, sebagian molekul xenobiotika akan termetabolisme atau terekskresi bersama urin melalui ginjal, melalui empedu menuju saluran cerna atau sistem ekskresi lainnya. Fase toksikokinetik meliputi absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Nah, yang pertama, absorpsi. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika atau tokson dari tempat kontak paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Tokson dapat terabsorpsi umumnya apabila berada dalam bentuk terlarut atau terdispersi molekular. Kemudian di sini ada transport xenobiotika lewat membran sel yang meliputi difusi pasif, filtrasi lewat pori-pori membran atau poren, transport dengan perantara molekul pengemban atau karir, dan pencaplokan oleh sel atau pinositosis. Kemudian absorpsi tokson melalui saluran pencernaan. Pada umumnya, produk farmaseutik mengalami absorpsi sistemik melalui suatu rangkaian proses. Proses tersebut meliputi disintegrasi bentuk farmaseutik yang diikuti oleh pelepasan xenobiotika, pelarutan xenobiotika dalam media aqueous, absorpsi melalui membran sel menuju sirkulasi sistemik. Lalu absorpsi xenobiotika melalui saluran nafas. Tempat utama bagi absorpsi di saluran nafas adalah alveoli paru-paru, terutama berlaku untuk gas dan juga uap cairan. Sistem pernapasan mempunyai kapasitas absorpsi yang tinggi. Kemudahan absorpsi ini berkaitan dengan luasnya permukaan alveoli, laju aliran darah yang cepat, dan dekatnya darah dengan udara alveoli. Namun, jalur eksposisi ini sedikit dipilih dalam uji toksisitas dari suatu xenobiotika karena satu, kesulitan mengkuantisasikan dosis yang terserap. Yang kedua, partikel dengan ukuran tertentu akan terperangkap oleh rambut silia atau lendir di mana selanjutnya dibuang melalui saluran cerna sehingga absorpsi justru terjadi melalui saluran cerna. Dan yang ketiga, senyawa volatil atau mudah menguap. Dan yang terakhir adalah absorpsi xenobiotika perkutan. Fase pertama, absorpsi perkutan adalah difusi tokson lewat epidermis melalui sawar atau barir lapisan tanduk. Fase kedua absorpsi perkutan adalah difusi tokson lewat dermis yang mengandung medium difusi yang berpori, non-selektif, dan cair. Kemudian yang kedua, distribusi. Distribusi xenobiotika di dalam tubuh umumnya melalui proses transport yang pada mana dapat dikelompokkan ke dalam dua proses utama, yaitu konveksi atau transport xenobiotika bersama aliran darah dan transmembran atau transport xenobiotika melewati membran biologis. Distribusi suatu xenobiotika di dalam tubuh dipengaruhi oleh tercampurnya xenobiotika di dalam darah, laju aliran darah, dan laju transport transmembran.
Umumnya, faktor secampur xenobiotika di darah dan laju aliran darah ditentukan oleh faktor psikologi, sedangkan laju transmembran umumnya ditentukan oleh faktor sifat fisikokimia xenobiotika. Transport transmembran dapat berlangsung melalui proses difusi pasif, difusi terfasilitasi, difusi aktif, filtrasi melalui poren, dan proses fagositosis. Kemudian yang ketiga yaitu biotransformasi. Secara umum, proses biotransformasi dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase yang pertama, reaksi fungsionalisasi, dan fase yang kedua, reaksi konjugasi. Dalam fase pertama ini, tokson akan mengalami pemasukan gugus fungsi baru, perubahan gugus fungsi yang ada atau reaksi penguraian melalui reaksi oksidasi seperti dehalogenasi, dealkilasi, deaminasi, desulfurisasi, pembentukan oksida, hidroksilasi, oksidasi alkohol, dan oksidasi aldehida. Reaksi reduksi seperti reaksi azo, reduksi nitro, reduksi aldehid atau keton, dan hidrolisis seperti hidrolisis dari ester amida. Pada fase kedua ini, tokson yang telah siap atau termetabolisme melalui fase 1 akan terkopel atau membentuk konjugat, atau melalui proses sintesis dengan senyawa endogen tubuh seperti konjugasi dengan asam glukuronida, asam amino, asam sulfat, metilasi, alkilasi, dan pembentukan asam mekaptorufat. Kemudian yang terakhir yaitu ekskresi. Setelah diabsorpsi dan didistribusikan di dalam tubuh, xenobiotika atau tokson dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi tokson tertentu. Di samping itu, ada juga jalur ekskresi lain yang kurang penting seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamai. Nah, pada bahasan yang kedua yaitu review jurnal. Jurnal yang akan saya review berjudul Pengaruh Pemberian Timbal PB Dosis Kronis Secara Oral Terhadap Peningkatan Penanda Kerusakan Organ pada Mencit. Dengan abstrak, beberapa jenis logam berat yang ada di lingkungan dianggap sebagai zat beracun bagi manusia dan hewan. Timbal PB adalah salah satu logam berat yang mengikat penggunaannya selama dekade terakhir. Toksisitas timbal terhadap manusia memiliki pengaruh luas dalam aspek medis, mulai dari masalah saraf, gangguan metabolisme tulang, hingga gagal hati dan ginjal. Eksperimen ini mencoba untuk mengetahui pengaruh konsumsi timah hitam oral kronis terhadap kadar plasma timbal pada tikus. Desain eksperimen ini adalah eksperimen penelitian sejati untuk menguji apakah ada pengaruh konsumsi timbal oral terhadap akumulasi timbal dalam plasma darah tikus. Dosis terbagi menjadi dua macam, dosis sedang 50 ppm dan dosis tinggi 100 ppm. Hasilnya menunjukkan peningkatan akumulasi timbal dalam plasma darah tikus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Pendahuluannya, timbal PB adalah salah satu jenis logam berat. Jalur masuknya timbal ke dalam tubuh manusia dapat melalui saluran pencernaan lewat makanan dan minuman, hirupan asap kendaraan bermotor, serta hasil industri dan melalui penyerapan di kulit dari kosmetik atau mainan. Toksisitas timbal pada kesehatan manusia mempunyai pengaruh yang sangat luas, dari gangguan sistem, gangguan metabolisme tulang, sampai kerusakan ginjal dan gangguan fungsi hati. Penelitian mengenai pengaruh toksisitas konsumsi timbal bertujuan untuk mengetahui dampak toksik pada makhluk hidup, terutama manusia. Jika manusia terpapar oleh logam timbal dalam waktu yang lama, akan terjadi akumulasi di berbagai organ. Toksisitas timbal dalam organ dapat menyebabkan gangguan fungsi organ yang pada akhirnya akan menyebabkan berbagai penyakit.
Penelitian ini mencoba untuk mengukur kadar pH dalam darah yang merupakan penanda terjadinya akumulasi ZPB di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian analisis data di sini, seluruh teknis pengolahan data dianalisis secara komputerisasi menggunakan software SPSS 13 dengan taraf signifikan P lebih dari 0,05 untuk membuktikan pengaruh perlakuan terhadap parameter kadar ZPB di plasma darah dilakukan uji regresi. Sedangkan untuk membuktikan adanya perbedaan antara kelompok kontrol dan perlakuan dilakukan dengan uji ANOVA satu arah. Kemudian dilakukan uji signifikasi dengan t-test. Di sini ada tabel dosis perlakuan kelompok hewan coba pada kadar Pb plasma dalam darah dan tabel uji regresi dan uji ANOVA satu arah. Tabel yang di atas yaitu uji regresi dan tabel yang di bawah yaitu uji ANOVA satu arah. Perlakuan yang diberikan terhadap mencit merupakan model toksikokinetik yang dapat terjadi pada manusia. Dosis perlakuan dibagi menjadi dua tingkat, dosis sedang 50 ppm dan dosis tinggi 100 ppm. Pemberian dosis melalui air minum yang telah dicampur dengan zat asetat Pb atau Pb asetat sehingga memiliki konsentrasi sesuai dengan yang diinginkan. Mencit tidak diberikan minum selain air minum tersebut. Kadar zat Pb pada plasma darah mencit yang mendapatkan perlakuan adalah 0,11 mg per liter sampai 0,14 mg per liter. Sebenarnya tidak ada batas normal kadar Pb di dalam plasma bagi manusia. Namun, kadar Pb plasma darah di atas 0,10 mg per liter sudah dianggap toksik dan memiliki efek merusak pada tubuh manusia. Negara-negara maju telah menetapkan kadar maksimal zat Pb di dalam darah pada batas 0,1 mg per liter untuk anak-anak dan 0,15 mg per liter untuk dewasa. Toksisitas zat Pb dapat terjadi akibat masuknya zat Pb ke dalam tubuh manusia. Absorpsi bisa melalui konsumsi air per oral serta udara yang dihirup. Penelitian ini menggunakan model absorpsi berupa air minum. WHO telah menetapkan batas toksik air yang mengandung Pb pada nilai 10 mikrogram per liter. Nah, dalam penjelasan tentang toksikokinetik dan review jurnal dapat disimpulkan bahwa toksikokinetik adalah studi kuantitatif dari pergerakan sebuah zat kimia yang dimulai dari masuknya zat kimia ke dalam tubuh, pendistribusiannya ke organ dan jaringan melalui sirkulasi darah, dan disposisi terakhir dengan biotransformasi serta ekskresi. Dan kadar zat Pb pada plasma darah mencit yang mendapatkan perlakuan adalah 0,11 mg per liter sampai 0,14 mg per liter. Sebenarnya, tidak ada batas normal kadar Pb dalam plasma bagi manusia. Namun, kadar Pb plasma darah di atas 0,10 mg per liter sudah dianggap toksik dan memiliki efek merusak pada tubuh manusia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.